Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IT 9 Hektar. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menampilkan data berdasarkan combo box yang dipilih dengan menggunakan PHP dan juga Ajax. Ya, nantinya akan dibuat seperti ini ya teman-teman. Jadi ada satu buah combo box dan 4 teks input. Nanti di combo box ini terdapat data nama siswa yang diambil dari MySQL. Kita pilih salah satu, maka di teks input, di keempat teks input ini muncul detail dari nama yang dipilih sini. Jadi seperti itu teman-teman. Pada materi tutorial kali ini saya sudah mempersiapkan satu buah tabel, yaitu tabel person. Nantinya di sini kita akan membuat satu combo box yang berisikan nama dan juga ID. Nanti pada saat combo box dipilih berdasarkan nama, maka akan tampil data lainnya seperti nick, umur, dan alamat di dalam sebuah input teks. Oke teman-teman, di Visual Studio Code ini saya sudah mempersiapkan satu buah folder project bernama combo 3. Di sini saya sudah mempersiapkan juga 3 buah file. Yang pertama data.php, index.php, dan juga koneksi.php. Untuk koneksi.php ini nanti script untuk membuat koneksi ke database dengan menggunakan MySQL tentunya. Untuk data nanti digunakan untuk mengambil data pada tabel yang nantinya juga akan digunakan oleh Ajax. Dan index.php ini adalah berisikan pembuatan combo, pembuatan teks input, dan juga penggunaan Ajax. Oke teman-teman, langsung aja kita buat coding pertama di koneksi.php. Sekarang kita buat tag PHP di sini. Variabel koneksi, function MySQL connect. Ya. Di sini localhost, di sini usernya root, password kosong, dan juga database namanya tes. Lalu kita buat tes error. Echo koneksi gagal. Ctrl S. Setelah itu kita masuk ke index.php. Di sini saya akan membuat tag HTML terlebih dahulu. Lalu saya akan membuat satu buah label. Kita tambah BR atau baris baru. Lalu di sini select. Oke. Nah, di label ini saya buat tulisan pilih siswa. Oke. Lalu di bawahnya saya akan membuat 4 input teks yang nantinya berisikan data-data yang akan ditampilkan pada saat combo box ini dipilih. Di sini saya akan buat baris baru lagi. Saya buat label, BR lagi, lalu input,
type text dengan name dan ID. Lalu kita buat baris baru lagi. Ya, kita copy. Kita buat 4. Untuk label pertama adalah nama. Label kedua adalah nick. Label ketiga umur. Label keempat alamat. Ya, kita simpan. Setelah itu kita coba lihat di browser. Localhost combo 3. Ya, nanti tampilan akan seperti ini teman-teman. Pada saat kita pilih siswa, lalu akan muncul detail dari siswa yang dipilih tadi. Oke, kita lanjut lagi ke codingan. Sekarang kita membuat script untuk menampilkan data di select atau di combo box. Oke, kita buka dengan tag PHP di sini. Include koneksi. Lalu di sini kita buat variabel baru, query SQL variabel koneksi select bintang from person. Kita buat while, buat variabel baru dengan nama data, isinya function MySQL fetch array, isinya variabel query. Oke, kurung buka, kurawal. Di sini kita tutup dengan tag PHP. Oke, seperti di tutorial sebelumnya, kita akan buat option di sini untuk menampilkan list combo box dari database. Oke, di dalam option ini kita masukkan value, isinya adalah echo string data. Nah, nanti di sini isinya kita lihat di database, kita masukkan ID. Untuk di key-nya atau diisi dari data pada Dropbox ini atau combo box ini, kita masukkan dengan menggunakan field nama.
kita pakai fill nama ini. Oke, ini titik koma. Setelah itu kita save, Ctrl S. Sekarang kita coba tes apakah script ini berfungsi dengan baik. Kita refresh. Oke, sekarang nama siswa sudah muncul di combo box. Setelah itu kita membuat jQuery dan juga event pada saat klik kita pilih, nanti akan menjalankan perintah Ajax di dalam jQuery. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Sekarang kita akan membuat event on change di elemen select ini. Maksudnya pada saat combo box ini diklik, maka akan menjalankan event ini melakukan perintah ke function jQuery. Sekarang kita buat eventnya dulu, kita taruh di sini, memakai event on change, lalu kita buat nama function, saya beri nama detail kurung buka kurung tutup. Ya, ini nanti nama function di jQuery. Sebelumnya ini kita kasih nama dulu, penamaan dulu, namingnya kita dengan menggunakan nama, ID-nya juga nama. Ya, seperti itu. Kita simpan. Lalu di bagian paling bawah sini kita bikin tag script. Oke, kita buat function. Nama functionnya seperti yang kita buat di event on change ini dengan detail. Oke, sekarang kita akan coba jika select ini diklik, apakah bisa masuk ke function detail ini. Kita buat alert di sini. Kita beri tulisan oke. Oke, kita simpan. Kita tes di browser. Kita refresh. Nanti apakah pada saat kita pilih salah satu nama ini akan muncul pop-up alert. Kita coba ya. Ya. Oke, di sini akan muncul alert dengan tulisan oke. Berarti function atau event on click-nya berhasil masuk ke function detail ini. Sekarang kita akan buat Ajax di sini. Tapi sebelumnya kita harus mendownload CDN library jQuery terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke Google CDN jQuery. Ya, di sini sudah ada. Nah, pada website rilis CDN rilis jQuery.com kita klik. Lalu kita pilih jQuery yang terbaru dengan format minified. Setelah muncul ini, bisa kita copy di sini, klik. Lalu kita masuk ke index, kita paste di bawah HTML ini. Ctrl V. Ya. Kita bisa lanjutkan pembuatan Ajax di sini. Ya. String.ajax. Oke. Lalu kita bikin buka kurung dan kurung kurawal.
Di sini URL. Sementara kita kosongkan dulu, koma, lalu method. Kita menggunakan metodenya post, lalu data ini adalah parameter yang akan nanti dikirim. Di sini kita menggunakan parameter ID. Oke, lalu data type. Nah, data type sini kita menggunakan JSON. Ya, setelah itu kalau dia statusnya sukses, maka function data akan mengeluarkan hasil dari balikan JSON. Oke, sementara kita buat seperti ini dulu. Kita simpan. Oh ya, saya lupa, di sini kita buat variabel atas nama ID. Variabel ini nanti diambil dari hasil value pada saat combo box diklik. Jadi pada saat combo box ini dipilih dan diklik, maka akan mengirimkan ID berdasarkan nama yang dipilih. Nah, sekarang kita masukkan value combo box ini. Di sini menggunakan ID-nya nama. Jadi kita buat di sini pengambilan value dengan menggunakan jQuery string tanda pagar ID, lalu titik file kurung buka kurung tutup. Di sini kita harus pakai tanda petik buat ya seperti ini. Ya, kita simpan. Setelah itu ya, kita belum memberi identitas di tiap-tiap input ini. Di sini kita beri identitas dulu. Pertama adalah kita buat di sini vname ya, saya tambahin pakai huruf V, juga sama vname. Lalu di sini vnic. Nanti untuk penamaan ini teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, asal jangan ada yang serupa baik di select ini atau di input. Jadi usahakan tidak boleh sama ya. Lalu v umur, yang terakhir v alamat. Oke, kita simpan. Sekarang kita akan membuat script lagi di data.php. Nanti script ini kebutuhannya untuk kita mengambil data dari MySQL dan diteruskan oleh Ajax ini. Oke, kita masuk ke data.php. Di sini kita akan membuat file JSON. Oke, kita include.
.php. Lalu di sini kita bikin variabel ID. String post ID. Lalu buat variabel baru query MySQL query string koneksi. Ya, di sini select bintang from person where ID sama dengan string ID. Lalu string data MySQL fetch array. Isinya string query. Sini kita echo JSON encode variabel data. Oke, kita simpan. Sekarang kita masuk lagi ke Ajax. Di sini pada URL kita panggil file data.php. Lalu balikan dari JSON ini nanti kita konsumsikan ke dalam input type, tiap input type ini. Oke, kita buat dulu. Kita buat seperti ini. Kita panggil ID dari input text. Yang pertama adalah vName dot value. Nah, value ini nanti isinya adalah data dot di sini nama. Oke. Lalu yang kedua ID vNick dot value, isinya data dot nick. Sekarang string untuk ID v umur val data umur. Oke, terakhir ID v alamat value data dot alamat. Oke, simpan dulu. Jadi teman-teman, ini adalah balikan dari data.php yang berbentuk JSON, lalu data itu dimasukkan ke value tiap-tiap input type ini. Di sini input type dengan
ID vname akan mengisi data dari data.nama. Nah, nama ini adalah field ya, field dari table person. Begitu juga nick ini, umur, alamat ini adalah field yang nanti diisikan ke masing-masing ID input text. Oh ya, di sini kita harus rubah ID-nya. Nanti ID ini kita akan mengambil dari elemen select nama ID ini. Berarti kita menggunakan untuk ID ini kita pakai nama sesuai dengan yang ada di select, ID yang ada di select. Oke, lalu kita simpan. Sekarang kita coba script ini, kita buka browser ya, di project kita refresh, coba kita sekarang pilih. Oke ya, sudah muncul ya teman-teman. Oke, sekarang saya sedikit memberi penjelasan pada code-nya. Pertama-tama di sini kita pastikan untuk membuat koneksi sesuai dengan database yang ingin kita pakai. Lalu di index.php ini kita membuat elemen select atau drop combo box dan juga beberapa text input agar kita membuat tampilan seperti ini. Lalu kita jangan lupa mengambil library jQuery, karena di sini kita menggunakan Ajax yang otomatis kita harus menggunakan library jQuery. Setelah itu di select ini kita mengambil data dari table person yang isinya adalah kita menampilkan nama siswa. Pada saat nama siswa ini diklik akan mengirimkan value berupa ID dari siswa. Value ini yang nantinya akan dikirim melalui event onChange ini. Pada saat diklik, dia akan kirim ke function jQuery, lalu ditangkap di var atas nama ID ini. Nilai yang ada di select di combo box ini akan ditangkap oleh variabel ID. Setelah itu di dalam Ajax ini sudah terdapat URL, di mana URL ini adalah isinya data.php. Data.php ini adalah data yang nantinya akan dibuat ke dalam format JSON. Ya, seperti kita lihat di sini ada ID di sini, post ID ini diambil dari di sini teman-teman, data. Jadi data ini akan dikirim ke data.php, lalu ditangkap dengan variabel ID. Setelah itu variabel ID ini di query ke dalam MySQL, dicari berdasarkan ID yang dimaksud. Setelah sudah dapat data-data berdasarkan ID tersebut, lalu dibuat ke dalam format JSON. Nah, di Ajax ini kita menggunakan data type JSON. Setelah sudah ditangkap, jika statusnya sukses, maka data-data yang JSON ini akan di set atau ditempatkan ke dalam elemen-elemen ini dengan cara seperti ini. Jadi ini jadi ini script jQuery untuk untuk mengisi dari elemen input. Caranya seperti ini. Untuk elemen nama dengan vname, di sini akan diisi data.nama. Begitu juga nick, begitu juga umur, alamat. Semua diisi sesuai dengan
field. Jadi ini adalah field sesuai yang ada di tabel. Sini ada ID, nama, nick, umur, alamat. Nah, ini akan ditaruh di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, demikian tutorial bagaimana cara menampilkan data berdasarkan combo box yang dipilih. Tapi jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share agar teman-teman dapat notifikasi tutorial terbaru dari saya. Oke, terima kasih.